Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih lanjut turun 2% lebih ke angka 6.653. Dan di video ini saya coba analisa beberapa saham yang menurut saya masih menarik untuk dipantau dan buy on weakness pada saat ini turun lumayan dalam. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham MAPI. MAPI bisa kita lihat hari ini turun 3% lebih ke harga 1345. Dan dalam beberapa hari terakhir ini memang MAPI terlihat kembali melemah. Dan penurunan hari ini membuat MAPI saat ini berada tepat di support EMA 50. Dan secara grafik juga jika kita perhatikan secara tren, walaupun dalam beberapa hari terakhir ini bergerak turun, garis uptrendnya belum patah. Jadi selama masih kuat di garis EMA 50, menurut saya MAPI masih menarik untuk dipantau dan masih bisa di hold. Apalagi bisa kita lihat cara history, setiap kali menyentuh garis EMA 50, MAPI bisa rebound dan melanjutkan kenaikan. Cuma dalam beberapa bulan terakhir ini, MAPI memang mulai sideways karena tertahan di resisten kuatnya di 1500. Dan garis MACD terlihat saat ini juga masih terus bergerak turun. Penurunan hari ini terlihat memang masih ada distribusi. Asing juga jika kita perhatikan hari ini distribusi dengan jumlah yang sangat besar. Jadi cara bandarmologi memang saat ini MAPI harus hati-hati karena ada distribusi besar. Tapi secara technical analysis jika kita perhatikan MAPI menurut saya menarik untuk dipantau. Jadi apabila terlihat MAPI masih bisa bertahan di garis EMA 50 dan rebound, menurut saya masih bisa coba entry. Jadi saat ini memang kita wait and see dulu, bukan berarti karena menyentuh garis EMA 50 kita langsung entry. Tapi apabila besok MAPI berhasil rebound dari garis EMA 50 ini, menurut saya MAPI menarik untuk di entry. Dengan target jangka pendek, apabila teman-teman mau trading cepat, target jangka pendek itu di 1400. Dan target lebih jauh lagi di 1500. Jadi bisa hold terus selama garis EMA 50 tidak terlewati, dengan target take profit jangka pendek di 1400. Tapi ingat, sebaiknya jangan entry apabila support EMA 50 ternyata terlewati. Karena apabila ini terlewati, MAPI akan mulai melemah trennya. Dan garis EMA 50 akan berubah menjadi resisten kuatnya. Jadi saat ini harus hati-hati apabila garis EMA 50 terlewati. Selanjutnya, BBRI juga hari ini turun 2% lebih ke harga 4.640. Dan BBRI memang saat ini sudah turun di bawah garis EMA 50 sehingga garis EMA 50 saat ini sudah berubah menjadi resisten. Tapi bisa kita lihat hari ini BBRI sempat turun mengetes support EMA 150 di harga 4.590 atau 4.600. BBRI masih bisa rebound. Jadi menyentuh harga 4.600. Dan pada saat penutupan naik di 4.640. Jadi saat ini garis EMA 50 masih bisa menahan penurunan dari saham BBRI. Dan garis MACD terlihat memang saat ini masih bergerak turun. Tapi bisa kita lihat BBRI sebentar lagi akan membagikan dividen dan ex-date-nya itu di tanggal 10 Januari. Ini juga harus kita pantau, takutnya pada saat ex-date dividen ada terkena dividen trap. Untuk BBRI, jika kita lihat penurunan 2% lebih ini juga ada distribusi, asing juga memang masih terus distribusi saham BBRI. Jadi BBRI sama, cara bandarmologi saat ini masih distribusi, tapi secara technical menurut saya masih bisa dipantau untuk trading jangka pendek. Jadi bisa tunggu kembali di sekitar harga 4.600 apabila BBRI kembali mengetes harga ini masih bisa bertahan dan rebound, bisa coba entry untuk trading jangka pendek dengan target jangka pendek di 4.700 sampai 4.800. Dan ingat apabila berhasil rebound tapi mencoba untuk naik kembali di atas garis EMA 50 BBRI masih gagal break, hati-hati BBRI ada potensi untuk kembali bergerak turun. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini.
Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Selanjutnya saham BNGA atau Xiaomi Niaga juga bisa kita lihat hari ini turun 2% lebih ke harga 1125. Dan penurunan ini membuat saham BNGA juga saat ini berada di sekitar support EMA 150 di harga 1120. Dan untuk saham BNGA jika kita perhatikan 1 minggu terakhir ini BNGA terus bergerak turun. Jadi sebelumnya masih bisa bertahan di atas support EMA 50, satu kembali mencoba untuk break resisten 1225, gagal break, dan bisa kita lihat setelah itu malah turun di bawah garis EMA 50. Jadi dalam beberapa hari terakhir ini jika kita perhatikan semua ini candle merah. Dan untuk garis MACD pun terlihat saat ini masih terus bergerak turun. Dan dari data broker summary jika kita lihat pada penurunan 2% lebih ini ada sedikit distribusi dan asing juga terlihat masih terus distribusi saham BNGA. Jadi untuk BNGA bisa kita lihat memang semua masih ada distribusi, tapi karena saat ini berada di sekitar support EMA 150, BNGA juga menurut saya masih menarik untuk dipantau. Dan sama untuk saat kondisi seperti ini sebaiknya hanya trading jangka pendek. Karena saham-saham kita analisa saat ini semua berada di bawah garis EMA 50. Walaupun saat ini masih berada di atas garis EMA 150. Jadi tetap walaupun berhasil rebound dari garis EMA 150 tapi mencoba untuk naik kembali di atas garis EMA 50 apabila masih gagal break, saham-saham ini masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Ini hanya memanfaatkan untuk teknik rebound sementara. Apabila berhasil rebound kita entry, take profit apabila terlihat masih gagal break resisten yang ada. Jadi untuk BNGA bisa tunggu di sekitar garis EMA 150, apabila berhasil rebound bisa coba ikutan entry, hold saja selama garis EMA 150 tidak terlewati dengan target jangka pendek di 1150 sampai garis EMA 50 di 1170. Terakhir, Inco bisa kita lihat hari ini juga turun 2% lebih ke harga 7.100. Dan untuk Inco, penurunan ini juga sama membuat Inco berada di sekitar support EMA 50 di harga 7.075. Dan bedanya Inco jika kita perhatikan secara tren saat ini masih bagus trennya. Karena masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi hampir mirip dengan saham MAPI tadi. Dan jika kita perhatikan beberapa kali juga mengetes garis EMA 50, Inco masih bisa rebound kembali. Dan garis MACD terlihat saat ini masih bergerak sideways. Dan Inco jika kita perhatikan penurunan 2% lebih ini terlihat hanya ada sedikit distribusi. Asing hari ini juga melakukan sedikit distribusi, tapi jika kita perhatikan 1 minggu terakhir sebenarnya asing masih masuk akumulasi. Jadi Inco juga menurut saya menarik untuk dipantau. Apabila mau entry, menurut saya masih bisa tunggu di sekitar harga 7.000 sampai 7.050. Apabila Inco masih kuat berada di atas harga 7.000, bisa coba entry dengan target jangka pendek itu di 7.300 sampai 7.500. Karena saat ini resisten kuat untuk Inco itu di 7.500. Karena beberapa kali mencoba untuk break harga 7.500, Inco masih gagal break. Tapi apabila ternyata kita pantau Inco ternyata minggu ini atau besok menembus garis EMA 50, sebaiknya tunggu di garis EMA 150 untuk entry-nya. Atau di sekitar harga 6.700. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.